banyak orang, kita terutama di Indonesia, itu sedikit menggunakan otaknya, sedikit menggunakan pikirannya. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kita jumpa lagi di video terbaru dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah nonton video kami dari sebelumnya. Video kami ada yang tentang mistis, ada yang tentang pikiran. Tapi mungkin kalau kamu tonton semua videonya, banyak membahas tentang pikiran. Nah, karena di channel ini banyak membahas pikiran, saya sering mendapat WhatsApp, mendapat komentar juga ada yang mengatakan bahwa di Cahaya Kehidupan seolah-olah menuhankan pikiran. Nah, kita yang ingin saya bahas di video kali ini, menuhankan pikiran atau menggunakan pikiran. Kalau kamu punya laptop, punya handphone, itu adalah sebuah benda yang dia sudah ada fiturnya, sudah ada fungsinya gitu ya, dan benda yang sebetulnya diciptakan oleh pembuatnya untuk mempermudah aktivitas kita. Sama dengan handphone, sama dengan laptop, sama dengan mobil, sama dengan motor, sama dengan kamera, itu diciptakan oleh penciptanya untuk menjadikan sebuah alat yang mempermudah dalam aktivitas manusia. Ketika ada seseorang itu dia kemana-mana menggunakan mobil, kemana-mana menggunakan sepeda motor, apakah lantas dianggap orang itu menuhankan mobil? Apakah dianggap orang itu menuhankan sepeda motor? Ataukah dia menuhankan laptopnya? Tentu itu tidak bisa katakan seperti itu. Kenapa? Mereka sedang menggunakan laptopnya, mereka sedang menggunakan handphonenya, mereka sedang menggunakan mobilnya. Apalagi buat orang-orang yang paham fungsi handphone, mereka setiap hari menggunakan handphone, tapi menggunakan untuk hal-hal yang baik. Untuk bisnis, untuk komunikasi di kantornya, untuk berjualan, untuk apapun, mereka menggunakan handphonenya, menggunakan laptopnya untuk kepentingan mereka, untuk mempermudah aktivitas mereka. Nah, itu sama juga dengan pikiran. Kalau sama Tuhan sudah dikasih kita yang namanya otak, dalamnya ada pikiran, sudah dikasih alat itu, sudah dikasih tool itu, tapi tidak dipakai, itu namanya menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan. Pikiran diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, dan itu ada di semua manusia. Saya percaya semua yang nonton video di Cahaya Kehidupan pasti punya kepala dan pasti punya otak. Tentunya pasti punya pikiran. Tetapi tidak semua orang yang nonton di video ini awalnya menggunakan pikirannya, menggunakan otaknya. Bahkan ada sebuah perumpamaan lucu gitu ya, ada sebuah cerita lucu bahwa kalau dilihat ketika orang Jepang ingin mengganti otaknya, itu mencari otaknya orang Indonesia. Kenapa? Masih orisinil alias jarang digunakan. Itu hanya lelucon ya.
Artinya apa? Banyak orang, kita terutama di Indonesia, itu sedikit menggunakan otaknya, sedikit menggunakan pikirannya. Dan itu yang bahaya. Kenapa? Seolah-olah di luar sana ketika membahas pikiran dianggap sesuatu yang salah, dianggap sesuatu yang aneh, dianggap sesuatu yang tidak menganggap Tuhan itu ada. Padahal sesungguhnya kalau kamu mengaku beriman kepada Tuhan, kamu mengaku beriman kepada Allah, tapi kamu tidak mau berpikir, maka itu artinya kamu sia-sia saja. Kenapa? Kamu baca di Al-Quran, banyak sekali ayat yang mengatakan berpikir. Bahkan ketika ingin mengenali Allahnya, mengenali kebesaran Allahnya, itu dengan berpikir, menggunakan pikirannya. Orang yang berakal, orang yang berpikir, di situ banyak sekali. Artinya apa? Mengatakan beriman itu harus disertai dengan menggunakan pikiran. Kalau dari pengalaman teman-teman MC dan saya pribadi, ketika kita menggunakan pikiran dengan benar, disitulah kita akan merasa takjub dengan kehebatannya. Kita merasa bahwa Allah itu, Tuhan itu benar-benar sayang sama manusia. Tuhan itu betul-betul memberikan alat yang luar biasa. Dan menggunakannya mudah, menggunakannya cukup sederhana. Itu yang sebetulnya oleh sebagian orang di luar sana ditakutkan. Ditakutkan semua orang itu sadar menggunakan pikirannya, sehingga dimunculkanlah berbagai statement, berbagai artikel yang mengatakan bahwa menggunakan pikiran itu salah, menggunakan pikiran itu jauh dari Tuhan, dan sebagainya. Padahal ketika kita mau menggunakan pikiran, maka disitulah kita bersyukur kepada Allahnya, kepada Tuhan. Oke, jadi buat kamu yang sering mengatakan menuhankan pikiran, coba belajar lagi dengan benar. Kalau perlu kamu belajar AMC supaya kamu paham bahwa pikiran itu apa, bagaimana menggunakannya, fungsinya gimana, dan apa hubungannya dengan keimanan kita ke Tuhan. Jadi sebetulnya salah besar ketika ada tulisan atau ada orang-orang lain yang mengatakan ketika bicara pikiran itu berarti menuhankan pikiran atau menjauh dari Tuhan. Itu mereka salah, mereka belum paham betul apa itu pikiran. Dan kenapa saya buat video-video di Jaga Kehidupan, tujuannya satunya itu, supaya apa? Membangun kesadaran banyak orang bahwa sungguhnya iman itu ukurannya adalah kemampuan kita menggunakan pikirannya. Mengenal kebesaran Allah itu dengan berpikir, melihat semesta, melihat alam itu adalah berpikir, dan itu menggunakan pikiran. Coba deh kamu tonton semua video-video di Jaga Kehidupan. Pasti saya selalu mengatakan sumbernya di pikiran. Dan memang itu terlihat aneh bagi Anda yang selama ini punya pemahaman yang mungkin agak susah untuk open-minded, susah untuk menerima pemahaman yang baru dari pemahaman Anda yang lama. Tapi sadarilah bahwa seharusnya Anda mau menerima pemahaman yang baru, Anda mau menerima sebuah informasi, sebuah pemahaman yang sudah dibuktikan oleh banyak orang, membuat hidupnya menjadi jauh lebih mudah. Ingat handphone ya, ingat handphone, ingat laptop, bahwa ketika kita menggunakan handphone berarti kita memakai, kita menggunakan handphonenya, bukan menuhankan handphone. Sama dengan menggunakan kaki untuk berjalan, menggunakan tangan untuk memegang, itu sama. Menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, itu sama. Menggunakan. Begitu juga dengan menggunakan pikiran, itu sama. Kenapa? Pikiran, tangan, mata, kaki itu adalah organ di tubuh kita, dan itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang berikan. Jadi sadari bahwa bicara pikiran itu bukan menuhankan pikiran,
tetapi menggunakan pikiran dengan benar. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, yang sudah like, yang suka komentar silahkan komentar, yang mau share ke teman-temannya silahkan share, dan tonton dari awal video-videonya. Supaya apa? Supaya kamu dapat benang merah dari semua video-video yang saya buat di Cahaya Kehidupan. Terima kasih, salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.